Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita terambil dari Yesaya 40, ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam hidup ini yang penuh dengan tantangan dan beban, kadang membuat kita merasa lelah dan tidak berdaya. Namun, saat kita menantikan Tuhan dengan penuh keyakinan, kita belajar bahwa kekuatan kita bukanlah milik kita sendiri. Kita tidak harus mengandalkan kekuatan fisik atau usaha semata, tetapi kita bisa mengandalkan pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Kekuatan yang Tuhan berikan bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk maju dan tumbuh. Tuhan tidak hanya memberi kita kemampuan untuk bertahan hidup, tetapi untuk hidup dengan penuh kemenangan. Kalau kita melihat dalam Yesaya 40 ayat 31, ini merupakan janji Tuhan bagi umatnya yang menanti-nantikannya dengan sabar dan penuh iman. Di mana ayat ini memberikan gambaran tentang kekuatan yang datang dari Tuhan, bukan dari usaha atau kemampuan kita sendiri. Tuhan menjanjikan kekuatan baru bagi mereka yang menantikan pertolongannya, dengan memberi mereka daya untuk terus melangkah, meskipun dalam keadaan lelah dan penuh tantangan. Ayat ini menggambarkan betapa pentingnya sikap menanti dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Sebagaimana elang yang terbang tinggi, kita juga diberikan kekuatan untuk mengatasi tantangan hidup ketika kita merasa lelah dan hampir putus asa. Menanti Tuhan akan memberi kita kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang datang dari dirinya sendiri, yaitu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ya, seekor elang yang terbang tinggi di langit. Saat angin kencang datang, alih-alih melawan angin tersebut, elang itu justru menggunakan angin untuk terbang lebih tinggi. Ia tidak melawan kekuatan alam, melainkan memanfaatkannya untuk membawa dirinya lebih tinggi. Begitu juga dengan kita. Ketika tantangan hidup datang, bukannya melawan atau menghadapinya dengan kekuatan sendiri, kita bisa memanfaatkan iman kita kepada Tuhan untuk terbang lebih tinggi dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Dari hal ini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, mari kita menanti-nantikan Tuhan. Di mana ayat ini sekali lagi menyatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan berarti kita menaruh harapan dan kepercayaan penuh kepadanya. Tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri atau situasi yang ada. Ini adalah tentang menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan setiap langkah kepadanya, di mana kita tahu ada kekuatan baru di sana. Tuhan tidak hanya memberikan kekuatan yang sama, tetapi kekuatan yang baru yang berbeda dari apa yang kita miliki sebelumnya.
Kekuatan ini bukanlah kekuatan yang datang dari usaha manusia, tetapi justru kekuatan yang datang adalah langsung dari Tuhan. Ketika kita merasa lelah dan tidak mampu lagi, Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk terus berjalan, bahkan terbang seperti Raja Wali yang mengatasi angin dan terbang tinggi. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita menjaga semangat dan tidak menyerah. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan terbang dengan sayap seperti Raja Wali. Ini adalah gambaran kekuatan yang luar biasa. Kita akan memiliki semangat yang tidak mudah padam, mampu mengatasi tantangan dan kesulitan hidup. Bahkan ketika kita merasa lelah, Tuhan akan menguatkan kita untuk tidak menyerah, tetapi tetap melangkah maju, lari tanpa menjadi lesu, dan berjalan tanpa menjadi lelah. Ketika kita berjalan dengan Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita berjalan bersamanya dalam setiap langkah hidup. Kekuatan yang diberikannya bukan untuk kita jalani sendiri, tetapi agar kita dapat terus berjalan di dalam jalannya. Dia bukan hanya memberi kita kekuatan, tetapi juga memberikan arah dan tujuan dalam hidup kita. Dalam satu kutipan, Joyce Meyer mengatakan, kekuatan Tuhan sempurna dalam kelemahan kita. Max Lucado juga memberikan catatan bahwa ketika kamu menanti Tuhan, Dia memberikan kekuatannya untuk menghadapi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jalani hari ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, dengan tetap menunggu dengan sabar. Menanti Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan apapun, tetapi itu berarti kita tetap setia, berdoa, dan terus berusaha dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberi kekuatan pada waktu yang tepat. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam kelemahan kita. Ketika kita merasa lelah dan hampir putus asa, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Dia memberikan kekuatan baru, lebih besar dari apa yang kita bisa capai dengan usaha kita sendiri. Oleh sebab itu, kekuatan dalam ketergantungan pada Tuhan, di mana ayat ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari Tuhan. Dan tidak perlu kita merasa malu atau lemah karena harus bergantung padanya. Sebaliknya, ini adalah tanda kedewasaan iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara kita hari ini yang mungkin sedang merasa lelah dalam perjalanan hidup, ingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia menyediakan kekuatan baru bagi kita yang percaya kepadanya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Teruslah menanti Tuhan, berdoa. Mari kita serahkan segala pergumulan dan hidup kita. Percayakan hidup kita kepadanya. Dan percayalah, ketika Tuhan memberi kekuatan baru, itu bukan hanya untuk mengatasi masalah kita, tetapi kita juga dapat semakin mengenalnya dan semakin dekat dengannya. Dan kita boleh tetap berada dan berjalan dalam rencananya. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa lelah dan cemas. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa setiap kami yang menanti-nantikan Engkau akan mendapat kekuatan baru. Kami memohon kekuatan-Mu Tuhan untuk menghadapinya. Berikan kami kekuatan untuk terus maju walaupun kami merasa lelah. Ajar kami untuk tetap berharap dan percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong memberkati kita, dan kita boleh senantiasa menanti-nantikan pertolongan yang dari Tuhan, dengan tetap sabar dan setia akan janji dan pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.